Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Seperti biasa, setiap selasa subuh kita membahas kitab Mukhtar al-Hadis an-Nabawiyah. Pagi ini kita lanjutkan. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Abu Isa At-Tirmizi dalam kitabnya Sunan Tirmizi, dan yang mendengar hadis ini dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah sahabat mulia bernama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, khaslatani man kana fihi katabahu Allah syakiran sabira. Dua hal kata Nabi, kalau dua-duanya itu ada pada diri seorang muslim, maka Allah akan catat dia sebagai hamba yang utama. Pertama, syakiran sabira, dialah hamba yang benar-benar bersyukur dan benar-benar bersabar. Inilah maqam yang paling hebat, syakir dan sabir. Wa man lam takuna fihi lam yaktubhu syakiran sabira. Tapi kalau dua-dua itu tak ada, maka dia tidak dicatat Allah sebagai hamba yang bersyukur dan bersabar. Siapa dia? Man nazara fihi ila man huwa bila bahawa amalnya lebih hebat daripada dia, maka dia pun merasa terinspirasi, lalu faqtada bihi, dia pun mengikuti orang yang dia tengok. Kalau Allah dia bertetangga dengan seseorang yang punya pekerjaan yang sama dengan dia, sama-sama pekerjaannya, tempatnya sama, tapi kenapa dia lebih rajin ke masjid, lebih rajin duduk di majlis ilmu, lebih rajin baca Quran? Maka orang yang memandang seseorang dari sisi agamanya, tapi dia tengok dia lebih kuat iman, izah, kekuatannya dibandingkan dia, padahal sehatnya sama, kuatnya sama, lalu dia pun berazam ingin mengikuti seperti dia, maka orang itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala syakiran sabira. Pesan Nabi kepada Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, ya Abu Zar, li an tanzura ila man huwa fawqa. Hai Abu Zar, kalau masalah dunia kau tengoklah orang yang lebih hebat daripada engkau dalam bidang agama. Tapi kalau masalah dunia, ila man huwa duna, tengoklah pada orang yang di bawah daripada engkau. Maka sifat yang pertama yang disuruh oleh Nabi kepada kita disuruh dalam hal agama menengok orang yang lebih hebat amalnya daripada kita. Alhamdulillah sekarang Bapak Ibu kesadaran umat untuk beragama itu sudah mulai timbul, karena di masjid-masjid umat mulai disadarkan dengan banyaknya pengajian subuh, maghrib, belum lagi yang wajib-wajib ini. Karena inilah di antara sekian banyak cara untuk orang dapat dia ditenangkan hatinya dan dicerahkan pemikirannya, karena ilmu itu kata Imam Waqid nur cahaya, dia akan menerangi. Keadaan yang paling menyiksa itu berada dalam kegelapan. Maka orang kalau dia tak berilmu, dia
akan tahu mana yang bermanfaat dan mana yang tak bermanfaat. Maka orang yang berilmu dia akan menengok lebih masalah akhirat, dia tengok orang yang lebih daripada dia. Kadang kita iri Bapak Ibu, ada orang yang bisa mengkhatamkan Al-Quran dalam keadaan sibuk 2 juz hari. Sibuk. Saya beberapa kali ini di Kuantan sini, karena ponsel saya bermasalah, pergilah saya ke tempat itu. Setiap saya datang, pegawai ini terus pegang Quran. Setiap saya datang, pegawai ini terus pegang Quran. Nak bertanya apa malu lo juga tino. Kau tanya lah, nampak lo jemaah aku tak pernah apa ini dulu. Perempuan. Selepas dia melayani customer, diambil Quran dan dibaca. Sopan, santun mereka. Kalau apa penentu, kalau dia nak menambah baru, kalau dia maunya kalau cari. So betul betul di mana konten. Nak iri wak nengok, iri mak. Kalau jauh dengan orang, tekanan pasti. Karena kerja dengan orang yang punya pencapaian. Jangan-jangan bosnya pemarah pun. Masih sempat buka Quran, dan itu saya berulang kali. Pergi saya bukan baru bangsa kawan saya mampir di rumah makan. Setelah kami makan, orang ini selesai menghidangkan. Aduh, setelah saya orang ngaji. Rupanya yang menghidangkan tadi beberapa orang, dia sedang memperbaiki bacaannya menjelang orang datang. Awak kau lapang, tapi habis dia bercerita sobu iko, sobu intan, sobu inya. Maka Nabi suruh unzur ila man huwa fawq. Kalau masalah akhirat, tengok orang yang daripada dunia. Awak lihat Pak. Apa tak usah di raya, ada pengajian untuk sembahyang, mampu Ustaz sembahyang, mampu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apa makna daripada ucapan Nabi? Kalau nampak oleh orang yang dia hebat dalam bidang agamanya, faqtada bihi, ikuti dia, jadikanlah itu sebagai pemicu semangat. Makanya kata Nabi dalam hadis riwayat Ali, orang yang dia mendapat hidayah oleh karena usahamu itu lebih baik daripada engkau dapat dunia dan seisi. Itulah sebenarnya penyemangat kami para dai ini Bapak Ibu, datang menyampaikan satu buah hadis setiap subuh, menyampaikan Quran. Kenapa? Karena hidayah Tuhan prerogatif Tuhan. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Ayat ini turun Nabi Muhammad SAW di saat dia dekat kepala kritis, malaikat Israel siap mengeksekusi. Apa kata Nabi berpamatnya? Allah ashfiak, sebutlah la ilaha illallah man aku jamin tidak masuk. Sedih Nabi kita, lalu Allah tegur dia, innaka la tahdi man ahbabta, hidayah yang kau cintai, hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Ada orang dapat hidayah, niatnya pergi buang air kecil ke toilet masjid. Begitu toilet masjid itu sampai speakernya ke dalam, terdengar oleh dia ceramah. Lalu dia siap-siap sampai masuk ke hati. Duduk dia di belakang, didengarkan di ustaz. Besok dia pun mulai datang. Subhanallah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Lalu di dalam hadis riwayat Imam Al-Bazzar, bagaimana sebenarnya perspektif kita tentang menghadapi dunia dan akhirat ini? Maka apa kata Nabi?
Man kana hammahu al-akhirah, siapa yang obsesi besar hidupnya, tujuan cita-cita tingginya akhirat, jama'allahu lahu syamlahu, Allah yang akan menyelesaikan urusan itu. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, dan Allah akan jadikan dalam hatinya itu cukup. Wa atashu dunya, dan dunia itu sendiri yang datang pada dia. Jadi pokok pangkalnya dulukan akhirat, dunia akan mengikut. Kalau kita terbalik, dunia cari, akhirat dicari pula. Dunia itu di belakang. Tengok dalam ayat disebutkan Allah, wabtaghi fima ataka Allah darul akhirah. Dulu akhirat, carilah olehmu persiapan untuk hidup di kampung akhirat. Masalah dunia apa rasa Allah? Wala tansa nasibaka dunia, nasibmu di dunia jangan kamu lupakan. Bapak Ibu yang rahmati Allah SWT. Wa man kana hammahu dunia, tapi kalau orang obsesinya dunia, pikirannya dunia, farraqallahu lahu syamlahu, Allah akan cerai-beraikan urusannya. Seolah-olah dikejar hantu di tengah hutan. Kejar sana, kejar sini, kejar sana, kejar sini. Wa ja'ala al-faqra baina 'ainayhi, Allah jadikan kurang itu berada depan mata. Coba tengok bahasanya beda. Di saat Allah menyebutkan rasa cukup, Allah sebutkan itu dalam hati. Tapi di saat Allah melalui Nabi menyebut kurang-kurang itu letaknya di mata. Jadi orang yang dia disiksa oleh pemandangannya, dia takkan pernah tenang. Ditengoknya motornya, tengoknya motor kawannya, ditengoknya mobil dia, tengok mobil kawannya, tak pernah cukup. Tak pernah. Kenapa? Karena yang menyiksa itu pandangan. Tapi kalau dia hammahu akhirat, Allah akan selesaikan urusannya. Berapa banyak orang-orang hebat tapi dia tidak mempedulikan perintah Tuhan, punya asisten, punya penasehat pribadi, punya staf ahli, tapi dia tak selesai. Anaknya terjerat narkoba, istrinya maaf selingkuh dengan laki-laki lain. Dia pun tak lama setelah itu dikejar KPK. Nauzubillah. Kini bangku KPK nak mengajar kita, ketuanya pun tak tertangkap. Jadi memanglah sakit itu. Harap dokter ngobek dan domam lah, dokter tu benar lalu. Jadi kata orang awam, tawar diserak pisau dan timbuk. Itu lagi. Sama bitaruh coba nak masak kamu sanjatan, tentu api ini buyar. Kenapa itu bisa terjadi? Hammahu dunia, obsesinya dulu. Jadi kata Nabi, kalau kalian ada dua, yang pertama, man nazara ila dinihi, orang yang ditengoknya agamanya, ditengoknya pula agama saudaranya, man huwa fawqahu, lebih hebat daripada dia, faqtada bihi, dia ikuti. Itu dia termasuk syakiran salih. Yang kedua, wa man nazara fi dunia ila man huwa dunah, siapa yang menengok orang yang dia dalam kehidupan dunia dunahu, di bawah daripada dia, fahamidallah, lalu begitu dia bandingkan hidup dia, nikmat yang dia terima dengan nikmat yang diterima orang lain selain daripada dia, dibandingkannya, dikomparasikannya. Subhanallah, kata dia, alun sebanding Tuhan lebih banyak yang aku terima daripada itu. Fahamidallaha ala ma faddalallahu bihi alaihi, dia pun hamidah maknanya memuji. Itulah wujud yang paling mujarab kepada itu, untuk menenangkan hati kita dan gelisah,
apalagi penyakit di akhir zaman, itulah penyakit hubbud dunia. Penyakit itu bisa masuk ke siapapun, ke ustaz, ke uya, ke kiai, ke orang biasa dan ke siapa. Baju tak standar, kopiah tak standar. Ini bukan ukuran yang diukur dalam hati. Ada orang pakaiannya pakaian para nabi dan para rasul, para awliya, orang hebat, tapi hatinya dipenuhi oleh dunia. Fatwanya bisa dibeli, pesanan bisa diberikan kepada dia, ini hukum bisa berubah sesuai dengan yang bayar. Nauzubillah, nauzubillah. Maka kalau dia tengok masalah dunia, orang yang di bawah daripada dia, fahamidallah ala ma faddalallahu bihi alaihi, dia pun bersyukur menengok yang dibandingkan dengan dia. Subhanallah. Pertama syakir, yang kedua sabir. Syakiran, apa makna syakiran? Irfanun ni'mah wa izhaluha wa sana'u biha. Irfanun ni'mah, irfan, mengakui nikmat. Irfanun ni'mah wa izhaluha, menampakkan nikmat itu kepada yang memberi. Wa sana'u biha, ala memuji dan memberi. Itulah syukur. Maka dalam surah Al-Duha apa bunyi ayat terakhir? Fa'amma bi'ni'mati rabbika fahaddis. Kalau ada nikmat dan kalian terima, hadis, ceritakan. Ceritakan bukan membanggakan, tapi dia sedang mengizhar, menampakkan kalau yang memberi itu memang benar-benar baik. Ibu dia boleh pulang dari Jakarta atau pulang beri yang berjumpa, Ambo ucapkan terima kasih, tapi tak pernah sekali pun nampak dia bapak Ambo pakai ceramah pagi Selasa tak ada, khutbah Jumat tak ada. Bapak mulai bertanya lama ni, apa dah tak dipakai poster? Jangan-jangan dia tak suka, jangan-jangan sudah dikasihnya ke orang, jangan-jangan macam-macam. Allah kira-kira macam tujuh. Pagi kau tunjukkan nikmat sehat kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, Engkau beri kami sehat, kami datang. Awak takkan ada sehat 1% minimal sakit lutut payah sujud, atau kalau mau sujud sakit hidung, sakit kepala. Tapi kalau tak lama nengok HP, tak ada sakit ke? Itulah yang kadang nengok macam-macam postingan, tak ada sakit. Kadang mau ditolong syaitan, kali ini diganggu syaitan. Bapak Ibu Allah SWT, begitu dia menengok manawara fi dunyahu, ditengoknya orang masalah dunianya, ila man huwa dunahu, kepada orang yang dia di bawah. Maka konsepnya begitu. Masalah akhirat tengok di atas, masalah dunia tengok ke bawah. Jangan dibalik. Makin dibalik, makin disesor, makin disesor, makin nanti. Makanya kita Bapak Ibu, kenapa disuruh Nabi? Ya Bazar, balik lagi pada hadis Abu Zar, al-muhibbal masakin wa dunumin, sayanglah orang ke orang miskin, dokek inyo, katanya. Kenapa kita disuruh dokek? Begitu kita, kalau Bapak punya uang, Bapak transfer melalui mobil banking, itu beda reaksinya dengan Bapak hantar sendiri. Antar sendiri tengok tempat tidurnya, tengok pakaiannya pakai, tengok makanannya makan, waktu itu disuapnya nasi dan Pak beri. Subhanallah. Langsung syukur itu. Oh Tuhan, ulun semandiang lei tempat tidurnya biasa-biasa, awak bisa disentel AC. Situlah timbul rasa syukur. Tengok orang sakit macam tujuh betul lagi. Pertama, berdoalah, doakan yang sakit. Yang kedua, idkhalus surur fi qalb, senangkan hatinya, jangan susah-susahkan pemikirannya. Dan ketiga disuruh Nabi, fahamidallah, pujilah Allah. Kalaupun kau sakit, sakitnya tak seberat sakit yang Allah beri pada dia, puji Allah. Tapi tak boleh depan orang sakit. Kalau dua-dua pada diri kita, Pak Ibu, menengok akhirat orang lebih hebat daripada kita, luar biasa.
Ada seorang yang mungkin Allah memang sudah betul-betullah ingin naikkan derajat dia. Pulang dari luar kota capek letih, ditahan sampai subuh, tak mungkin karena pukul 12 akhirnya tidur. Qadarullah tak terbangun tahajud, lalu bangun hanya waktu azan berkumandang. Pagi pun dia tak semangat, besoknya sangat semangat. Kenapa bang? Tak jawab pula. Ada orang yang sudah sedih dia kalau tak bisa salat malam. Iboti, ya Tuhan, ambillah anggotanya. Kalau ada orang macam itu, Pak, pegang baik. Artinya, jagalah hubungan dengan dia. Jangankan yang wajib, yang sunat saja ditinggal sisa dalam hati. Apa tak tanya aku tu? Di Jakarta macam baik, macam. Ada orang yang bisa dia menghafal juz 30 itu saat Abu Merah, bukan. Karena di Android kita ni kan bisa buka aplikasi itu, buka. Nanti lepas itu hijau lagi, tekan nomor tandakan lagi. Nanti kemudian macet lagi, buka lagi. Subhanallah. Sampai ke tingkat ada sesal dalam hati, tidak bisa baca Quran, tidak bisa sembahyang malam, ikulah nikmat pada Allah. Kadang alarm itulah dihidupkan Tuhan, bukan kita yang membuat, tapi di tubuh kita. Setengah 4 Allah buat kita maaf-maaf sesak tipis. Dalam keadaan kantornya, dia dalam kamar mandi, buang. Itu maknanya, hai sianu jago lagi. Lah sekian puluh tahun namanya tidur. Kini dibuat Tuhan kita sesak tipis. Jangan pipis saja. Pipis, ambil wudhu, sembahyang. Walaupun hanya rakaat dan wahidah, 1 rakaat salat witir. Mulai dari nenek-nenek dulu. Kalau masalah dunia kita begitu semangatnya, tapi masalah akhirat kenapa kita malas-malasan? Padahal kau pasti orang membuka usaha pagi dan membuka persiapan memang perfection. Ikonya segalanya dipersiapkan, tapi masalah akhirat tak ada persiapan. Datang malas-malasan, supaya dalam keadaan mengantuk. Maka engkau Bapak Ibu, dua ini mesti dapur. Akhir kita ulang balik, khaslatani, dua hal katanya dimangkana fi. Kalau dua-dua itu ada pada diri seorang, Allah catat dia syakiran sabirah. Dia benar-benar syukur dan benar-benar bersabar. Pertama, man nazara ila din, orang yang dia tengok agamanya, dia tengok pula agama orang lain, lebih hebat lagi, faqtadani, dia pun ikut dan terinspirasi. Dan siapa yang menengok dunianya dibandingkan pula dengan dunia, lalu dia pun bersyukur terhadap kelebihan yang diberikan Allah pada dia. Dua-dua inilah yang Allah berikan pada kita untuk membuka hati kita yang mungkin selama ini tak bisa dia spot, tak bisa ini yang terbuka untuk menengok itulah timbul rasa sekali dalam hati. Demikian Bapak Ibu Allah SWT, mudah-mudahan masa depan kita dipertemukan lagi dan kita diberikan istiqamah dalam iman dan Islam. Setelah itu mati dalam keadaan husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.